Kehadiran stasiun televisi berita Metro TV berawal dari sebuah obsesi besar yang ada pada diri kami, beserta seluruh jajaran yang ada di sini. Pemirsa, izinkanlah dan terimalah kami mulai hari ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Anda di dalam berproses, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, televisi berita waktu itu tidak populer. Jadi semua orang menganggap bahwa ide Pak Surya ini ide gila. Saya ucapkan selamat kepada pihak Metro TV dengan kehadirannya. Wow, 25 tahun waktu yang tidak singkat. "25 tahun lalu, sebuah stasiun televisi lahir dari semangat reformasi. Di tengah harapan akan kebebasan pers, Metro TV hadir sebagai stasiun televisi berita pertama di Indonesia. Hari ini, kita kembali menelusuri perjalanan 25 tahun Metro TV. Dari ide kecil tentang sebuah televisi berita yang tak biasa, menjadi mimpi besar untuk membawa pencerahan, dan kini tumbuh menjadi tiang informasi di era digital. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik. Metro TV bermula dari gelombang reformasi 1998 saat bangsa ini mendamba keterbukaan dan kebebasan informasi. Sejarah pers yang selama puluhan tahun terkungkung akhirnya mendapat angin segar untuk berubah. Di era Presiden B.J. Habibie, pemerintah membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin mendirikan televisi swasta. 5 perusahaan kemudian terpilih. Satu di antaranya adalah PT Media Televisi Indonesia. Sebuah nama kemudian dipilih, Metro TV. Nama yang sederhana namun syarat makna. Bukan hanya karena lahir dari kota metropolitan, tapi juga karena membawa beragam semangat baru, reformasi, transparansi, dan kebebasan. Dan sejak awal, karakternya sudah ditetapkan menjadi televisi berita pertama di Indonesia. Sebuah pilihan yang tak biasa di saat stasiun TV lain masih tenggelam dalam drama, hiburan, dan mimpi-mimpi semu. Metro TV hadir untuk satu tujuan, membawa fakta, bukan fiksi, menjual kebenaran, bukan khayalan. Berdirinya Metro TV tidak lepas dari idealisme Pak Surya. Kenapa dipilih televisi berita? Karena sebenarnya lebih menguntungkan kalau televisi hiburan. Tapi justru itulah yang dipilih oleh Pak Surya. Enggak, kita harus televisi berita, kita harus mengedukasi masyarakat dengan berita-berita yang membangkitkan rasa nasionalisme tadi. Berita-berita yang positif untuk mengedukasi masyarakat. Nah, televisi berita waktu itu tidak populer. Jadi semua orang menganggap bahwa ide Pak Surya ini ide gila. Begitu izin siaran terbit di akhir tahun 1999, Metro TV tak menunggu esok. Semua bergerak secepat kilat. Studio dibangun, program disusun, dan tim liputan direkrut sebagai pasukan tempur informasi. Mereka ini bukan sekadar jurnalis, tapi para perintis yang siap mengukir nama baru dalam sejarah pers Indonesia. Masa pelatihan ini penuh simulasi dan uji coba siaran. Semangat ini berkejaran menuju satu tujuan. Metro TV harus segera mengudara.
Malam pemirsa, dengan bangga kami Metro TV. Dan pada tanggal 18 November 2000, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur meresmikan kehadiran Metro TV. Pesannya sederhana tapi abadi. Gunakan media untuk mencerdaskan bangsa. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada pihak Metro TV dengan kehadirannya pada saat yang tepat sekarang ini. Mudah-mudahan dengan demikian turut memperkaya khazanah kehidupan kita pada saat ini. Dirgahayu Metro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Gus Dur masih ada, mungkin beliau akan mengingatkan Metro TV untuk selalu konsisten menyuarakan kebenaran. Terutama dalam upaya kita untuk terus memperjuangkan semangat reformasi, untuk melawan korupsi, untuk memastikan demokrasi bisa tetap tegak berdiri di Indonesia, untuk memastikan bahwa kesetaraan ada di Indonesia untuk semua warga, perlindungan hukum ada, dan tentunya pemerintahan yang bersih. Pasti itu yang diharapkan oleh Gus Dur untuk semua media bisa menjadi penyambung lidah rakyat. Kira-kira begitu. Metro hari ini edisi Jumat 10 September 2004. Seminggu kemudian, tepat pukul 12 siang, 25 November 2000, Metro TV resmi mengudara untuk pertama kalinya. Sejarah baru pun lahir, yakni kehadiran TV berita pertama di Indonesia. Izinkanlah kami menjadikan komitmen kehadiran sebuah stasiun televisi berita yang independen, yang taat pada ajas, profesionalitas, dan moralitas demi kemajuan kita bersama. Selamat pagi pemirsa. Selamat siang pemirsa. Kasus Alvero yang Dari liputan konflik hingga bencana, dari panggung politik hingga suara rakyat di pelosok, Metro TV membawa jurnalisme sebagai panggilan. Disinilah lahir program-program cerdas dan bermakna. Dari Metro Pagi hingga Top News, dari Kick Andy hingga Midnight Light dan kontroversi, semua dilandasi satu nilai integritas. Inilah Midnight Live. Inilah kontroversi selengkapnya. Wow, 25 tahun waktu yang tidak singkat. Saya juga baru sadar bahwa Metro TV sebagai salah satu TV berita pertama ternyata sudah 25 tahun melayani negeri dengan memberikan informasi-informasi yang cerdas, bermanfaat, mempersatukan, menaikkan derajat bangsa gitu. Dan saya rasa sangat kontekstual tetap meskipun sudah di usia 25 tahun. Ketika lahir saya tahu karena dulu juga saya di Metro TV itu amat membantu proses reformasi yang masih terus berjalan di tahun 2000 akhir sampai 2001. Lalu kemudian di saat era ini tantangannya mungkin berbeda, yaitu digitalisasi dan justru pers khususnya televisi-televisi yang juga banyak memberitakan informasi begitu, berhadapan dengan tantangan dengan tayangan-tayangan video yang mungkin marak di sosial media. Tim liputan yang militan dengan semangat tak pernah padam menjadi roh Metro TV sejak hari pertama mengudara. Semua ditunjang dengan teknologi modern agar informasi sampai ke pemirsa dengan cepat, akurat, dan penuh makna. Saya gabung di Metro TV dari 2000 akhir. Kemudian tahun 2004 saya sempat 2005 saya disandra di Irak. 2004 itu juga momen penting bagi saya ketika saya diberi kepercayaan untuk meliput di Aceh. Ketika terjadi tsunami, bencana besar di negara ini. Dan dari situ saya belajar banyak ya, belajar bagaimana menyerap. Ini membantu sekali posisi saya ketika menjadi menteri karena sudah dilatih gitu dari dulu untuk selalu turun ke masyarakat, mendengarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat, mendengarkan dari perspektif masyarakat. Metro TV dan orang-orang yang ditampilkan itu memang mencerminkan semangat reformasi dan kualitas. Misalnya program-program narasumber itu orang-orangnya memang berkualitas. Bahkan program agama saja itu kan selalu dapat nomor hadiah kan sebagai yang terbaik dari MUI kan. Padahal orang dulu agak meragukan gitu.
Metro TV ini sekuler, tapi nyatanya produknya, programnya itu selalu mendapatkan satu apresiasi. Ini menunjukkan bahwa dia independen dan dia orientasi pada kualitas. ...25 tahun kini sudah berlalu. Dan hari ini, dari layar kaca ke layar gawai, Metro TV beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Di tengah banjir informasi dan gelombang hoaks, Metro TV menjadi benteng verifikasi, tiang kebenaran, dan penjaga akal sehat publik. Ini sebuah tantangan. Jadi di era disruption seperti ini memang tantangan bagi TV konvensional, bagaimana dia keluar dari tantangan ini. Jadi medsos tidak mungkin mematikan, karena masyarakat masih butuh referensi yang reliable, bisa dipercaya. Dan Metro dulu kan tidak ada, bisa menjadi ada. Sekarang setelah ada kan bagaimana meningkatkan. Jadi dengan kemampuan intuisi, intelektual, riset, bisnis, inovasi, saya berharap bahwa Metro tetap bertahan dan bisa menyajikan satu informasi yang lebih up to date. 25 tahun lalu, Metro TV lahir dari semangat reformasi, menyala di tengah gelapnya pembatasan informasi. Kini, di era riuh media sosial dan kaburnya kebenaran, Metro TV tetap berdiri, menjaga fakta di atas opini, menjaga akal sehat publik di tengah kegaduhan. Dari ruang redaksi hingga ruang hati pemirsa, perjalanan ini belum usai, karena kebenaran tak pernah berhenti untuk diperjuangkan. Di ruang redaksi inilah ribuan berita telah lahir tentang perjuangan, harapan, dan empati. 25 tahun sudah Metro TV berdiri. Dan di tengah dunia yang cepat berubah, satu hal yang tetap pasti, Metro TV, suara kebenaran untuk Indonesia. Memasuki hari keempat pasca ledakan bom di Pasar Tentena. Saya masih berada di Kelurahan Balaroa. Baru saja terjadi penyergapan. Saya diberi kesempatan untuk memasuki dua perawatan. ...25 tahun bukan sekedar angka. Ini adalah perjalanan panjang, sebuah komitmen untuk selalu hadir di setiap duka, di setiap bencana, dan di setiap tragedi bangsa. Sejak layar menyala di tahun 2000, Metro TV tidak hanya menyiarkan berita, tapi ia hadir di garis depan, menjadi saksi dan kadang menjadi penguat harapan. Dan kini, di tengah derasnya arus media sosial, pertanyaannya adalah, masihkah kebenaran punya tempat di antara kebisingan dunia maya? Desember 2004, bumi bergetar, laut bangkit, dan sejarah manusia berubah. Tsunami Aceh bukan hanya bencana, ia juga menjadi luka terdalam bangsa ini. Kesulitannya adalah itu, pertama tidak ada sukarelawan, sedikit sekali orang yang bisa kemudian bergerak untuk membantu mengevakuasi jenazah, dan yang itu dia kan ya tidak ada truk. Kalaupun misalnya Metro TV berdiri di tengah puing dan air mata, di antara tangis dan kehilangan, kamera tetap menyala karena dunia harus tahu betapa besar duka yang menimpa negeri ini. Dan dari gelombang duka ini lahirlah harapan. Sekolah Sukma berdiri, tanda bahwa berita bukan sekadar laporan, tapi juga panggilan kemanusiaan. Sekolah ini kokoh hingga hari ini berkat tangan-tangan baik yang mempercayakan donasi melalui Metro TV. Bukti bahwa layar bukan hanya menyampaikan kabar,
tapi juga menyalakan kepedulian. Saya melihat konsistensi Metro TV di dalam menyuarakan situasi masyarakat, termasuk misalnya dia bisa ngirim tim, mengirim kru ke tempat-tempat bencana seperti waktu tsunami Aceh dulu, ketika orang takut datang ke sana itu Metro TV siaran langsung loh. Ada waktu itu masih ada Najwa Shihab. Pemirsa, dari desa Cot Uno, Kabupaten Biren dapat kami laporkan sejak pukul 6.30 hingga saat ini telah 3 jam masih terjadi kontak senjata antara pasukan GAM dan petugas keamanan. Sebelum tsunami datang, bunyi tembakan lebih dulu memenuhi langit Aceh. Tahun 2003, darurat militer diberlakukan di Tanah Rencong dan Metro TV memilih meliput di garis depan dikala usianya saat itu baru menginjak 3 tahun. Bermula sekitar 6.30 tadi pagi, pasukan patroli dari Brimob sekitar 9 orang atau 1 regu tengah berpatroli di perbatasan Cot Uno dan Desa Koto Baru. Saya tembak kamu. Terus saya bilang, ya udah kalau mau tembak aja, dibilang gitu. Salah apa? Kan wartawan bebas, dibilang gitu kan. Bilang gitu. Saya tembak kamu ya, udah gitu. Akhirnya dia gini. Dibilang saya tembak kamu, ya udah hadapin aja mukanya, jadi ya udah tembak aja. Ini jenderal, kalau jenderal mau tembak, dibilang salahnya wartawan di mana? Kalau saya mau ditembak mau diapa-apain nggak apa-apa, dia bilang. Yang paling nangis orang tua saya, tapi ada Mahkamah Internasional melindungi jurnalistik, dia bilang gitu. Berada di jalanan sekitar ya pemirsa, pasien yang dirawat pun juga akhirnya dibawa keluar dari. Ketika bumi bergetar di Yogyakarta, ketika Padang roboh oleh gempa, ketika gempa juga merusak berbagai kota lain, atau ketika Merapi menghembuskan abu panas, ketika Sinabung batuk-batuk selama bertahun-tahun, kamera Metro TV tak pernah berpaling. Nah, ada infeksi pernafasan karena debu vulkanik yang turun dari langit karena akibat dari awan panas. Metro TV merekam bukan hanya bangunan yang runtuh atau nyawa yang hilang, tapi juga keteguhan hati manusia. Setiap liputan adalah ujian. Antara rasa takut dan tanggung jawab, antara nyawa dan berita. Jadi pertama kali liputan konflik, ibuku sama bapakku bikin pengajian buat anak yatim di rumah, buat ngedoain supaya ya selamat dalam liputan. Ledakan di malam Natal, kepanikan di jantung Bali, asap dan debu ledakan di Jakarta. Di setiap dentuman teror, Metro TV menyalakan cahaya informasi. Bukan sensasi, tapi keberanian untuk tetap memberikan informasi di tengah bahaya. Pihak kepolisian dan saat ini sudah. Satu bentuk olah TKP yang dilakukan oleh tim Inavis dan tim gabungan adalah seperti Liputan demi liputan membuktikan bahwa bangsa ini tidak boleh kalah pada teror. Sebenarnya kalau rasa takut itu kan manusiawi ya. Cuma kalau ketika rasa takut itu dibawa gitu, selalu takut itu kita nggak akan bisa ngapain. Karena itu pasti nanti nggak lepas liputannya. Kalau ketika kita liputan lepas, itu nanti feeling, intuisi atau kadang-kadang ada tanda-tanda tuh yang bikin menyelamatkan kita. Pemirsa, inilah kondisi terkini dari banjir yang ada di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Jakarta tenggelam berkali-kali, tapi semangat liputan tak pernah surut. Berhari-hari di tengah banjir untuk memberikan informasi terkini kepada masyarakat. Bukan sekadar menyorot kesedihan korban, tapi juga untuk bertanya, kapan persoalan banjir ini benar-benar diselesaikan. Media itu kan fungsinya adalah menyajikan perspektif, berbagai macam perspektif yang ada untuk disajikan kepada pemirsa ya, dengan secara berimbang. Jadi tidak mengambil posisi apapun. Jadi media memang harus netral.
dari posisi korban diberitakan, dari posisi orang yang diduga misalnya menjadi pelaku diberitakan, kalau ada konflik kemudian harus diberitakan juga siapa saja kemungkinan yang terlibat di konflik itu, apa kira-kira penyebabnya. Jadi ada peran-peran investigasi yang dilakukan oleh media juga, sehingga kemudian kebenarannya bisa terkuak. Jadi esensi dari tugas media itu adalah menguakkan kebenaran. Lalu pandemi tiba, dunia berhenti, kota sunyi. Tapi jurnalis Metro TV tetap di jalan. Dengan masker, dengan jarak, mereka merekam sejarah baru. Zaman ketika manusia belajar arti kesabaran dan keteguhan. Dari reruntuhan Aceh hingga ruang isolasi pandemi, dari medan perang hingga langit yang runtuh, Metro TV telah hadir untuk menjadi saksi, penutur, dan penjaga nurani bangsa. Untuk menggempur 25 tahun merekam tragedi dan juga menyalakan harapan, karena berita bukan hanya tentang apa yang terjadi, tapi tentang siapa yang peduli. Di situ ya, yang paling konsisten Metro TV itu sejak dulu selalu menyuarakan hal-hal yang terjadi di masyarakat dan masyarakat perlu perhatian dari pemerintah. Di situ Metro TV turun tangan. Ya, ada hal-hal masalah sosial, ekonomi, budaya itu konsisten. ...25 tahun berjalan, Metro TV tumbuh bersama zaman yang terus berubah di tengah derasnya arus media sosial yang serba cepat dan sensasional. Metro TV dihadapkan pada tantangan baru tentang bagaimana tetap hadir dengan kedalaman, akurasi, dan kepercayaan di saat publik makin mudah tergoda oleh kecepatan informasi. Nah, kualitas sebagian masyarakat kita senang pada agak yang sensasional bukan rasional. Jadi hendaknya Metro tetap aja sebagai referensi yang bisa dipercaya. ...25 tahun Metro TV tak pernah absen dari duka dan luka bangsa ini. Dari setiap puing bencana, dari asap tragedi, dan dari setiap air mata yang tumpah di tanah sendiri. Metro TV hadir bukan sekedar menyiarkan kabar, tapi menjaga ingatan, meneguhkan empati, dan menyalakan harapan. Sebab, di balik setiap peristiwa besar, ada satu keyakinan yang tak pernah padam, bahwa kebenaran dan kemanusiaan harus selalu disiarkan. Pemirsa, di daerah satu Anda bisa lihat di belakang saya dan satu lagi berada tepat di lapangan Merdeka Kota Medan. Nah, saat ini saya bersama dengan lemparan batu-batu dari dalam sana. Dari gedung inilah keputusan besar bangsa pernah lahir. Disinilah presiden dilantik dan juga pernah dilengserkan. Selama 25 tahun Metro TV berdiri di halaman sejarah ini. Menyaksikan dinamika politik dari ruang sidang, kantor presiden, hingga ruang rakyat. Dari masa reformasi, pemilu langsung pertama hingga pesta demokrasi 2024. Metro TV setia mengawal perjalanan bangsa dengan jurnalisme yang berpihak pada kebenaran. Dapat kita saksikan di layar televisi bahwa baru saja Bapak Presiden Abdurrahman Wahid menandatangani prasasti Metro TV. Tahun 2000, Indonesia baru saja menapaki era reformasi. Sebuah televisi berita lahir bernama Metro TV.
Di malam hari ini adalah penandatanganan prasasti yang akan dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur hadir di studio Metro TV untuk meresmikan kehadiran stasiun TV berita pertama di Indonesia ini. Demikian turut memperkaya khazanah kehidupan kita pada saat ini. Dirgahayu Metro TV. Dan sejak siaran perdana ini, layar Metro TV pun terus menjadi saksi sejarah perjalanan bangsa ini selama 25 tahun terakhir. Begitu Metro TV resmi on air, langsung disuguhi gonjang-ganjing politik di Republik ini. Presiden Gus Dur yang baru setahunan menjabat berhadapan dengan upaya pelengseran, dan layar TV Metro TV pun dipenuhi berita politik tentang nasib pemerintahan Gus Dur. Di tahun 2000-an itu Metro TV betul-betul menjadi pendorong bagi dinamika perubahan politik. Saya waktu itu anggota kabinetnya Gus Dur, tapi saya tidak pernah marah misalnya ketika Metro TV pada waktu itu sering memberitakan hal-hal yang memojokkan Gus Dur gitu. Tetapi menurut saya bagus. Karena apa? Karena memang harus ada yang berbicara tentang kebenaran itu. Gus Dur, sosok yang penuh warna. Dari langkah santainya di tangga istana, hingga detik-detik sidang istimewa MPR yang mengakhiri masa jabatannya. Dalam sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Di sejarah penting ini, Metro TV merekam momen peralihan kekuasaan pertama di era baru demokrasi. Di ruang sidang hingga di jalanan, Metro TV hadir, menyampaikan setiap babak perubahan dengan objektivitas. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Megawati Soekarno Putri adalah presiden terakhir Indonesia yang dipilih dan dilantik oleh MPR. Tahun 2004 sejarah baru dimulai. Untuk pertama kalinya, rakyat memilih langsung presiden dan wakil presidennya. Pemirsa, di daerah pemilihan Jawa Barat 1 yang... Metro TV pun hadir terdepan untuk mengawal pesta demokrasi 5 tahunan ini. Dan di layar Metro TV lahir sebuah terobosan yang bernama Quick Count, yakni hitung cepat pertama yang disiarkan langsung di televisi Indonesia. Ini menjadi sebuah inovasi jurnalistik yang kemudian menjadi tradisi setiap pesta demokrasi sampai hari ini. Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilu 2004. Ketika nama Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala diumumkan sebagai pemenang, suara rakyat, data, dan kepercayaan bertemu dalam satu layar di Metro TV. Quick Count itu muncul karena adanya teman-teman yang mempunyai keahlian dalam survei. Jadi, survei itu penting, kemudian juga media penting untuk mendapat survei yang objektif, jangan lupa. Yusuf Kala adalah saksi lahirnya sebuah terobosan besar. Ketika pada tahun 2004, Metro TV untuk pertama kalinya menayangkan Quick Count Pilpres secara langsung. Sebuah langkah yang mengubah wajah jurnalisme politik Indonesia. Saya agak lupa itu apa waktu itu sudah ada Quick Count. Saya belum tahu, rasanya belum pada waktu itu Quick Count. Sudah ada Quick Count, ya agak lupa. Ya tentu waktu itu seperti saya katakan tadi, belum banyak survei, hanya 2-3 LSI apa itu kan ya, dari UI apa. Nah itu yang memberikan optimisme. Seiring waktu, wajah politik Indonesia terus berubah dan Metro TV terus berada di garis depan. Supaya mempertegas dirinya ke awal-awal berdirinya Metro TV. Itu saya berharap Metro TV tetap kembali ke jati dirinya, menjadi cermin kehidupan masyarakat gitu ya. Tetapi tentu dengan gaya sekarang, gaya situasi sekarang. Dari ruang redaksi yang berdenyut 24 jam dan tim liputan yang berintegritas dan berwawasan luas, Metro TV mengawal setiap detik proses demokrasi. Semuanya dibungkus dengan prinsip jurnalisme yang memihak pada kebenaran. Di jalanan, di panggung debat, di layar televisi,
Metro TV menjadi ruang publik yang memberi tempat bagi gagasan, bukan sekadar jargon. Makanya saya katakan karena banyak berita hoax kemudian dikasih label tertentu. Sebelum saya mengomentari, saya lihat dulu di sumber-sumber utama itu antara lain yang Metro TV. Ya, Metro TV itu saya lihat apa nih kata Metro TV tentang ini. Kalau Metro TV belum memuat gitu, saya tidak bicara itu dulu. Dari SBY hingga Jokowi, dari Jokowi hingga Prabowo, Metro TV menyapa setiap pemimpin dengan pertanyaan yang sama. Apa janji untuk rakyat dan bagaimana janji itu ditepati? Dan ketika sumpah jabatan diucapkan, Metro TV tetap berdiri di sisi rakyat, mengawal, mengingatkan, dan mencatat sejarah. Saya berharap bahwa walaupun ada tekanan yang begitu kuat terhadap media di Indonesia pada saat ini, baik tekanan politik maupun tekanan finansial, media bisa tetap kokoh ya untuk mempertahankan tugasnya yang paling utama, yaitu menyajikan kebenaran kepada masyarakat. 25 tahun bukan perjalanan singkat. Metro TV tumbuh bersama dinamika politik bangsa, menjadi saksi setiap pergantian rezim dan tetap teguh pada satu hal, menjadi mata rakyat, suara publik, dan nurani demokrasi. Karena dalam setiap perubahan selalu ada satu layar yang berdiri tegak di sisi kebenaran, yakni Metro TV. Dalam TV berita seperti ini, maka yang paling diharapkan ialah kecepatan berita dan independensi. Dan juga tentu objektivitas. Selama 25 tahun Metro TV berdiri di panggung politik bangsa, menjadi saksi lahirnya kebijakan, peralihan kekuasaan dan suara rakyat yang tak pernah padam. Dari bilik suara hingga ruang sidang, Metro TV selalu hadir untuk menjaga akal sehat demokrasi Indonesia. Lampung, Rona Marina, Muhammad Zuhal, Metro TV. 25 tahun Metro TV tak hanya sekedar meliput peristiwa, tapi menjadi saksi, pengawal, dan penjaga nurani demokrasi. Gemanya tak kalah gemuruh dari suara rakyat yang selalu bergema kencang dari gedung parlemen ini. Dan kini, di tengah derasnya arus informasi, Metro TV tetap berpegang pada kompas yang sama, yakni integritas, independensi, dan kebenaran. 25 tahun kami mengawal demokrasi, dan kami akan terus berdiri di garis depan sejarah. Demikian laporan kami dari Baghdad, Irak. Dari Gaza, Palestina. Dari Zawiya, Libya. Dari Lebanon. Dari jalur Gaza. Dari Yordania. Dari Sydney, Australia. Dari New York. Dari Pelabuhan Sigito Said, Indonesia. Dari jantung kekuasaan negeri ini, 25 tahun Metro TV terus bergerak, yang tak hanya melaporkan kisah bangsa, tetapi juga denyut dunia. Dari perang Irak hingga krisis Gaza, dari medan konflik hingga sidang PBB, kamera Metro TV selalu hadir membawa suara kemanusiaan. Di tengah gemuruh global, kami menjaga pandangan dari sudut bangsa sendiri, melihat dunia dari mata Indonesia. Ferguson. Dan sekarang mendengarkan suara yang cukup kencang. Jadi kami harus menuju bunker. Sejak pertama kali mengudara, Metro TV memilih jalan yang tidak mudah. Jalan yang membawa para jurnalisnya melintasi benua, masuk ke wilayah perang, memasuki jantung konflik, dan hadir pada panggung-panggung besar dunia. Karena tugasnya bukan hanya membawa berita, tapi menghadirkan Indonesia pada percaturan global. Dari Irak, Afghanistan, Libya, hingga Ukraina, dunia menyaksikan perang. Dan di setiap peristiwa besar ini, ada satu nama Indonesia yang hadir di medan konflik.
Metro TV. Ini bisa dikatakan paling ketat di seluruh Irak karena di sini merupakan pusat komando pasukan koalisi. Metro TV menjadi satu dari sedikit media Indonesia yang mengirim jurnalis langsung ke Irak pada 2005. Mereka menyaksikan ledakan, mendengar suara tembakan, dan merekam runtuhnya kota demi kota dalam invasi yang mengguncang dunia. Bahkan ketika dua jurnalisnya, Mutia Hafid dan Budianto, sempat disandra kelompok bersenjata di Irak, Metro TV tidak berhenti. Pemirsa, setelah memasuki hari ke-7, Mutia Hafid dan Budianto, dua wartawan Metro TV yang disandra di Irak oleh sebuah kelompok militan yang menamakan diri Jais Al-Mujahidin, akhirnya dibebaskan. Karena liputan perang bukan soal sensasi, tetapi keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Tahun 2004 saya sempat 2005 saya disandra. Kemudian ketika di Irak juga memahami bahwa posisi jurnalis mewakili mata dari orang banyak di negeri ini. Waktu itu kita berangkat ke Irak karena Irak, Saddam Hussein jatuh, Amerika dan sekutunya masuk ke Irak, dan kita perlu perspektif Indonesia ketika itu dari berita-berita yang waktu itu lebih banyak disuarakan oleh media-media barat gitu. Jadi kita mempercayai itu. Waktu itu Metro TV memang komitmennya luar biasa untuk kemudian selalu mendapat perspektif yang berbeda, perspektif yang sesuai dengan budaya-budaya kita dan sebagainya. Di tengah konflik berkepanjangan akibat perang, Metro TV hadir di Afghanistan, menembus kota yang runtuh dan merekam harapan yang tersisa dari perang dan konflik tanpa akhir. Di Libya, ketika rezim tumbang dan kekacauan menyelimuti negeri kaya minyak ini, Metro TV hadir. Atas adanya serangan pemerintah. Metro TV juga berada di Lebanon saat perang berkecambuk di negara Arab bagian Asia Barat ini. Dan ketika Rusia menginvasi Ukraina, jurnalis Metro TV kembali turun ke garis depan. Ini bukan sekadar liputan. Ini adalah komitmen untuk hadir ketika sejarah ditulis dengan darah dan keberanian. Karena area ini tidak aman. Ya, jadi berbagai konflik yang terjadi itu kan ada penyebab-penyebabnya. Nah, media harus menjadi watchdog, harus menjadi orang yang kemudian mengungkap penyebab-penyebab konflik, lalu menguraikan, melakukan investigasi apa penyebab konflik yang terjadi, dan kemudian bisa menjadi media untuk menyajikan solusi juga. Dunia saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, dan karena ada konflik secara geopolitik, itu tentu akan berdampak pada kita di Indonesia. Nah, oleh karena itu, peliputan oleh media, khususnya Metro TV, ini sangat penting agar memberi awareness kepada publik di Indonesia. Secara langsung dan juga memberikan bantuan. Bukan hanya perang antar negara, Metro TV juga hadir dalam konflik-konflik yang mengguncang kawasan dan menentukan masa depan bangsa. Di Timur Leste, Metro TV berkali-kali mengirim jurnalisnya untuk meliput pergulatan panjang tentang identitas, politik, dan masa depan sebuah negeri muda. Di Palestina, di mana suara bom menjadi detak harian, Metro TV berdiri di tengah konflik yang tak kunjung selesai. Dan pemirsa, saat ini saya mencoba untuk ikut dengan barang-barang menuju ke Gaza dengan terowongan ini, dan di depan saya ini adalah makanan yang dibawa dari Egypt menuju ke Gaza. Liputan di Gaza itu tidak sekedar hanya buat liputan kemanusiaan aja, tapi juga liputan bagaimana kondisi di Gaza. Ya kayak tadi tuh di terowongan bawah tanah, kemudian liputan bersama kelompok bawah tanah, pejuang-pejuang Gaza, terus juga bagaimana kondisi masyarakat di sana. Artinya bahwa orang yang tidak tahu Indonesia akhirnya banyak tahu Indonesia, dan itu bagaimana kita seorang jurnalis pendekatan kepada orang-orang untuk bisa mendapatkan gambar-gambar eksklusif. Kayak tadi tuh terowongan bawah tanah itu kan gambar-gambar yang eksklusif ya. Menembus blokade Gaza dilakukan secara bertahap dari pelabuhan Sidi Bou Said di Tunisia. Ya,
Tidak hanya sekali 2 kali Metro TV mengirim tim liputan ke Palestina. Selama 25 tahun, Metro TV mengudara. Sudah berkali-kali tim liputan diterbangkan ke wilayah yang tak kunjung hidup dalam damai ini. Tidak hanya memberitakan, tapi memberikan gambaran sebenarnya mengenai kondisi bangsa yang hidup berkepanjangan dalam konflik. Kita sama-sama tahu begitu ada di Gaza ya, begitu akses media ditutup, maka penderitaan rakyat Gaza tidak keluar ke publik. Tapi ketika masih ada citizen jurnalis ya, masih keluar tuh berita-berita mengenai penderitaan Gaza. Apalagi kalau kemudian media yang betul-betul media yang profesional datang masuk, kita tentu akan bisa melihat langsung apa yang terjadi di lapangan, dan itu kan pasti sangat berpengaruh. Dunia bukan hanya tentang perang dan konflik. Ada panggung-panggung besar yang menentukan arah kebijakan global, dan Metro TV ikut hadir di sana. Juga memiliki... Yang pasti setiap kali ada sidang PBB dan kemudian kepala pemerintahan kita, kepala negara itu tampil, tentu masyarakat menanti-nanti. Seperti apa sih performa yang dilakukan oleh kepala negara, kepala pemerintahan kita, bagaimana substansinya, bagaimana situasinya. Nah, ini semua sangat bergantung pada media kita. Karena kalau misalnya kita bergantung pada media negara-negara lain, mungkin tidak akan diliput. Sejarah global tidak pernah lepas dari peran Indonesia. Dan Metro TV merekam langkah para presiden Indonesia ketika menjalankan diplomasi di luar negeri. Semua jejak ini direkam Metro TV untuk menjadi dokumentasi penting perjalanan politik luar negeri Indonesia. Metro TV memberikan informasi yang baik, analisa, dan juga pandangan-pandangan masyarakat tentang situasi aktual negeri ini. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan Nambar. Dalam setiap pemberitaan internasional, Metro TV mengusung satu prinsip. Berita dunia harus dilihat dari kepentingan Indonesia. Ya harus berani melawan arus, memang nggak apa-apa Metro TV itu melawan arus, karena memang itulah yang sebenarnya. Media barat yang dulu dikenal cukup objektif, sekarang ini gara-gara terutama di keadaan di Timur Tengah, sudah dianggap malah partisan. Media Indonesia, para jurnalis Indonesia tentu harus bisa melihat dalam perspektif Indonesia seperti apa. Nah, disinilah pentingnya publik kita mendapatkan informasi, tapi dalam perspektif Indonesia. Dalam usia seperempat abad ini, Metro TV bukan hanya menjadi saksi sejarah dunia, tetapi menjadi bagian dari perjalanan itu sendiri. Metro TV akan terus melangkah, menembus batas, menjelajahi dunia dan menghadirkan kebenaran bagi Indonesia. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, kembali ke studio. 25 tahun Metro TV telah menyalakan cahaya di setiap babak sejarah bangsa. Di tengah bencana, di panggung politik, di medan perang hingga di ruang inspirasi, kami tumbuh bersama Indonesia, menyuarakan fakta, menjaga nurani. Dan kini di tengah era digital yang penuh tantangan, ada satu hal yang tak akan pernah berubah, yakni komitmen Metro TV untuk selalu berpihak pada kebenaran. Dari layar biru pertama hingga layar masa depan, Metro TV akan terus hadir untuk memberi makna di setiap peristiwa. Terima kasih, 25 tahun telah bersama Metro TV. Dan seperti kata Khairil Anwar dalam puisi berjudul Aku, Metro TV akan hidup hingga 1000 tahun lagi. Saya mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun yang ke-25. Selamat berulang tahun ke-25 untuk Metro TV. Selamat ulang tahun yang ke-25. Selamat ulang tahun Metro TV yang ke-25. Selamat Metro TV atas ulang tahun yang ke-25-nya. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.